Selamat pagi, siang, sore, dan malam YouTuber. Senang bisa kembali menemani waktu-waktu horormu. Karena kami sudah mengumpulkan video-video aneh, unik, menakjubkan, juga mengandung anomali dan fenomena dari seluruh dunia. Yang mana sudah kami buatkan narasi, juga cerita agar bisa menjadi hiburan dan pengisi waktu-waktu horormu. Namun kembali kami ingatkan, kami tidak memaksa kamu untuk percaya video-video yang kami bagikan. Cukup jadikan video ini sebagai hiburan dan pengisi waktu-waktu horormu. Selamat menyaksikan. Dalam dunia anomali misterius, jejak kaki Berea telah mengukir sesuatu yang sangat unik. Jejak kaki makhluk mirip manusia ini terukir di atas lapisan batuan kuno di selatan Berea, Kentucky, terus membingungkan para ilmuwan dan penggemar anomali. Yang membedakan jejak kaki ini dengan penemuan jejak kuno lainnya adalah usianya yang membingungkan. Kabarnya, jejak kaki ini berasal dari 250 juta tahun yang lalu, yang artinya mendahului keberadaan Homo sapiens di bumi. Menurut catatan sejarah, spesies Homo sapiens yang menjadi bagian dari manusia modern diperkirakan ada sekitar 300.000 tahun yang lalu. Sedangkan jejak kaki ini diperkirakan berusia 250 juta tahun. Berarti keberadaannya di bumi lebih dulu 249 juta tahun daripada Homo sapiens. Jejak kuno ini awalnya ditemukan sekitar 12 mil tenggara Berea, Kentucky. Seorang profesor geologi di Universitas Berea yang bernama Dr. Wilbur G. Burroughs dan rekannya yang bernama William Finnell tanpa sengaja menemukan formasi batu pasir yang diyakini terbentuk karena hujan es sejak zaman batu bara. Era ini didominasi oleh bentuk kehidupan amfibi, yaitu cikal bakal amfibi modern seperti salamander dan katak. Jejak kaki Berea ini memiliki keunikan tersendiri, berukuran panjang sekitar 10 inci, seolah-olah ini merupakan petunjuk bahwa ada kehidupan manusia di masa 250 juta tahun yang lalu. Bentuknya hampir sempurna, sebuah fakta yang membingungkan banyak orang. Namun ada sedikit perbedaan dengan jejak kaki manusia normal. Ukuran jempol kaki dan jari-jari lainnya tampaknya memiliki ukuran yang sama. Perbedaan ini membuat para ilmuwan bergulat dengan pertanyaan mendasar. Makhluk apa sebenarnya yang meninggalkan jejak-jejak aneh ini? Mungkinkah jejak kaki yang membingungkan ini menjadi bukti adanya kehidupan kuno, namun asal-usulnya tetap diselimuti misteri? Sementara para ilmuwan kebingungan, jejak kaki Berea terus berlanjut menjadi teka-teki yang menunggu untuk diungkap. Sebuah foto membingungkan telah muncul di internet, membuat setiap orang yang melihatnya bingung. Foto ini dibagikan oleh Brenaki, telah membuat banyak netizen yang berdebat tentang keasliannya. Kisah di balik foto itu yang menambahkan lapisan menakutkan. Awalnya, kisahnya berasal dari daerah pedesaan antara Big Rapid dan Danau Chippewa di Michigan. Ayah pengunggah bekerja di sebuah pabrik manufaktur di daerah itu sebagai penjaga malam. Rumah keluarga pengunggah sebenarnya sebuah fasilitas yang disediakan oleh perusahaan dan terletak di seberang jalan dari pabrik, berbatasan dengan hutan belantara yang luas. Daerah itu dikenal dengan sebutan Haymars, namun sekarang sudah menjadi wilayah untuk berburu. Menariknya, pengunggah menceritakan bahwa ayah mereka selalu melarang mereka untuk bermain di luar ruangan setelah gelap. Menurut pengunggah, ayah mereka sering mendengar suara aneh saat berpatroli shift malam di sekitar pabrik, seperti mendengar suara serigala atau beruang yang mungkin bersembunyi di hutan belantara Haymars. Pada suatu malam, saat musim panas tahun 1961, sekitar pukul 3 pagi, pertemuan mengerikan itu pun terjadi.
Saat itu ayah pengunggah kembali ke rumah dan bersantai di beranda rumah dengan secangkir kopi dan roti manis. Dari posisi ini, dia bisa mengawasi seluruh area pabrik, tapi apa yang dia saksikan selanjutnya membuatnya sangat terguncang. Di dekat kawat berduri di belakang gedung pabrik, dia melihat gerakan yang sulit dijelaskan. Awalnya dia mengira itu hanya seseorang yang lewat, namun kegelapan malam sepertinya menunjukkan hal yang berbeda. Karena terkejut, ayah pengunggah segera mengeluarkan pistolnya. Sambil mengacungkan pistol, dia melihat sosok tinggi dengan tubuh yang tertutup bulu abu-abu kecoklatan, dengan bahu lebar dan dada yang kekar. Makhluk aneh itu bergerak dengan cara berganti-ganti. Sesekali dia berjalan dengan 4 kaki dan lalu berdiri tegak dengan 2 kaki, seolah sedang mencari sesuatu di sepanjang jalan masuk pabrik. Seiring waktu, rasa takutnya berubah menjadi rasa penasaran. Dengan tenang dia masuk ke dalam rumah dan mengambil kamera Kodak Signet 35 mm. Sekarang kamera itu diwariskan ayahnya kepada pengunggah dan menjadi barang paling berharga bagi pengunggah. Kembali ke beranda rumah. Di bawah lampu teras, ayah pengunggah mengarahkan kamera ke arah makhluk tadi terlihat dan akhirnya mengabadikan gambar yang tak akan pernah dia lupakan. Foto itu diselimuti kegelapan, namun terlihat makhluk tinggi dan penuh bulu yang berdiri di sebelah tiang lampu. Beberapa saat setelah foto itu diambil, makhluk misterius itu bergerak merangkak, lalu lari dan menghilang ke dalam hutan. Terpukau dengan apa yang disaksikannya, ayah pengunggah mengirimkan hasil cetak foto tersebut ke surat kabar lokal dan beberapa majalah. Salah satu surat kabar setempat yang bernama Misterion menampilkan foto itu dalam edisi musim semi tahun 1962. Beberapa dekade kemudian, foto mengerikan ini terus membingungkan siapapun yang melihatnya. Sedangkan di media sosial, para netizen memberikan teori yang beragam, mulai dari penampakan manusia anjing yang legendaris, beruang berukuran besar, atau bahkan lelucon yang menyenangkan bahwa itu bisa jadi Bigfoot yang gemar minum kopi. Kalau menurutmu apa yang telah tertangkap foto ayah pengunggah? Namun perlu diingat bahwa foto ini diambil pada tahun 1961. Coba tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Video aneh yang dibagikan oleh Jessica Marquez 785 direkam di sebuah lahan pedesaan. Di dalam video terekam sesuatu yang benar-benar aneh. Coba lihat. Olha aí, olha! Olha, minha gente, pelo amor de Deus, olha! Olha aí, ó! Olha aí, tá vendo aí, Drake? Tem gente que não acredita não numa porra dessa, olha! E tá se mexendo, olha. Misericórdia! Como é que pode uma porra dessa? Tentu saja videonya menarik perhatian luas karena penampakannya yang luar biasa, mendorong netizen untuk berspekulasi tentang sifat dari kejadian misterius ini. Porra dessa, olha! E tá se mexendo, olha. Komentar membanjiri video ini dengan berbagai teori. Salah satu di antaranya dengan teori yang mengatakan jika objek aneh di video itu mungkin merupakan fenomena yang dikenal seperti San Telmo. Dalam cerita rakyat dan mitologi Filipina, San Telmo adalah sejenis roh api yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi manusia. Kepercayaan masyarakat setempat terhadap entitas ini berakar kuat dalam mitologi Filipina. Sebagian orang percaya bahwa San Telmo mewakili jiwa dari orang yang meninggal di perairan dan rohnya terikat pada lokasi-lokasi tertentu. Ada juga yang percaya bahwa San Telmo terkait dengan roh anak-anak yang belum dibaptis yang mencari pertolongan atau doa untuk menemukan jalan menuju surga. Kisah-kisah pertemuan dengan bola api misterius ini sebagian besar berasal dari daerah pedesaan dengan penampakan yang tercatat sejak era kolonial Spanyol. Legenda menceritakan pertemuan dengan San Telmo merupakan sesuatu yang berbahaya. Katanya, siapapun yang mengalami pertemuan dengan fenomena tersebut, orang tersebut akan hilang selamanya. Beberapa cerita menggambarkan bahwa San Telmo akan mengejar orang-orang yang tidak curiga sebelum menghilang atau lenyap begitu saja tanpa jejak. Namun dari sudut pandang ilmiah memberikan penjelasan yang lebih rasional. Api San Telmo dikaitkan dengan cahaya plasma atau bola petir. Sekarang pertanyaannya,
Apakah video ini benar-benar menangkap bukti keberadaan San Telmo atau video ini hanya tipuan cerdas yang dirancang untuk mencari ketenaran? Dessa, olha! E tá se mexendo, olha. Misericórdia! Como é que pode um carro desse? Foto ini telah menarik perhatian komunitas online berkat detail yang menyeramkan dan sulit dijelaskan. Dibagikan ke Reddit oleh Melon James dan diambil pada tahun 2017. Awalnya menunjukkan momen fotografi satwa liar di Taman Nasional Yellowstone. Namun di foto itu sepertinya tersimpan rahasia yang mengerikan. Itu pun jika kamu memeriksanya dengan teliti. Coba lihat, apakah kamu bisa menemukan sesuatu yang luar biasa di foto itu? Ketika ayah pengunggah sedang meninjau foto-foto itu di komputernya, dia memperhatikan seperti wajah misterius yang mengintip melalui kaca depan mobil di latar belakang. Sepertinya seorang wanita dengan kulit pucat dan rambut panjang gelap. Mungkinkah ini hanya ilusi optik atau mungkin bukti dari sesuatu yang paranormal yang bersembunyi di dalam taman itu? Coba bagikan teorimu tentang yang satu ini di kolom komentar. Pada saat sendiri, pernahkah kamu merasakan sensasi menyeramkan bahwa sebenarnya kamu tidak sendirian? Mungkin hal itu sama seperti yang dialami oleh zombie paranormal ini. Look in the reflection of the TV. It feels like someone is sitting next to me. You know what's the scariest part? There's no one next to me. Refleksi di dalam TV, tampaknya ada sosok bayangan gelap mirip manusia duduk di sebelah perekam. Oh, what's the scariest part? There's no one next to me. Namun ketika pengunggah mengarahkan kamera ke sofa, kita bisa melihat sebenarnya tidak ada siapapun di sana. Here I am sitting, and there's no one. No objects that could cast a shadow. Sekali lagi pengunggah mengarahkan kameranya ke TV, sosok menyeramkan itu terlihat kembali. It looks eerie. The entire couch. No one there. Apakah itu sosok manusia bayangan atau sejenis entitas paranormal lainnya yang duduk di sebelah pengunggah? Atau adakah cara lain untuk menjelaskan penampakan bayangan aneh yang terlihat di TV itu? Coba tuliskan teorimu tentang video aneh ini di kolom komentar. You know what's the scariest part? There's no one next to me. Video ini direkam sekitar 3 tahun yang lalu dan dibagikan ke Reddit oleh Woodzies, menggambarkan sebuah kejadian menyeramkan yang tidak dapat dijelaskan di jantung kota Tikal, Guatemala. Insiden misterius itu membuat netizen bingung dan penasaran, memunculkan pertanyaan tentang suara mengerikan yang terdengar dari dalam hutan yang gelap. Videonya direkam oleh seorang penjaga taman yang tidak disebutkan namanya. Dia mendokumentasikan sebuah momen menegangkan yang sulit dijelaskan. Saat itu penjaga taman sedang bertugas di Tikal ketika terdengar suara gaib yang berasal dari dalam hutan. Penjaga taman itu mengatakan bahwa selama bertahun-tahun dia bekerja di taman itu, dia belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Beberapa netizen menyarankan bahwa suara itu bisa jadi merupakan teknik vokal Skandinavia yang disebut kulning.
Kulning adalah teknik vokal kuno yang digunakan untuk memanggil ternak agar segera turun dari padang rumput pegunungan yang tinggi. Teknik vokal kulning biasanya menggunakan nada dan vokal yang kuat, seringkali menyerupai suara alam. Meskipun penjelasan ini masuk akal, hal ini justru menimbulkan pertanyaan yang lebih membingungkan. Masalahnya, video tersebut direkam saat tengah malam di lokasi hutan terpencil dan terisolasi di Tikal. Penjaga taman itu bahkan melakukan penyelidikan untuk mencari sumber suara aneh itu, tapi dia tidak menemukan tanda-tanda adanya orang yang berkemah di sekitar wilayah tersebut. Sehingga menjadikan video ini semakin terasa aneh, menyeramkan, dan diselimuti misteri. YouTuber, itu tadi video-video aneh, unik, menakjubkan, juga mengandung anomali dan fenomena yang sudah kami kumpulkan untukmu dari seluruh dunia, yang sudah kami buatkan narasi juga cerita agar bisa menjadi hiburan dan pengisi waktu-waktu horormu. Namun, untuk saat ini kita sudahkan dulu videonya sampai di sini. Jika terlalu panjang, mungkin akan menghabiskan kuotamu. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan, dan saya Robi undur diri. Salam anomali.